teman-teman, selamat datang di Puasa Podcast Berasa. Kenalin, aku Faradila Widiasari Pangesti, staf Kementerian Kominfo BEM FH tahun 2021. Hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol santai nih, ditemenin sama dua narasumber yang ganteng dan keren. Mereka berdua adalah Presiden dan Wakil Presiden BEM FH tahun 2021. Coba Mas Ragil, Mas Raffi kenalan dulu. Mungkin ada teman-teman puasa nih yang masih belum kenal Mas Ragil sama Mas Raffi. Oke, terima kasih. Halo teman-teman puasa atau podcast Berasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Ragil Wicaksono. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2018 dengan konsentrasi hukum agraria. Dan mungkin saya saat ini sedang diamanahi sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Ya, oke, tadi sudah Mas Ragil berkenalan ya. Kalau saat ini saya berkenalan, ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang, meskipun udah kenal juga nggak disayang. Oke, kenalin, namaku RAP Tidarman. Di sini juga mendampingi Mas Ragil sebagai Wakil Presiden BEM FH dan diamanahi teman-teman juga. Aku pribadi angkatan 2019, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Salam kenal sama teman-teman. Oke, tadi udah kenalan nih, mesti teman-teman puasa yang udah kenal tambah kenal, yang belum kenal jadi kenal nih sama Mas Ragil dan Mas Raffi. Oke, Mas Ragil sama Mas Raffi sekarang kan sedang mengemban amanah nih sebagai Presiden dan Wakil Presiden BEM FH tahun 2021. Pernah nggak sih kepikiran di benak Mas Ragil sama Mas Raffi ini, atau dulu SMA punya angan-angan nanti pengen waktu kuliah jadi Presiden BEM atau Wakil Presiden BEM? Terus apa sih yang melatar belakangi Mas Ragil sama Mas Raffi untuk masuk, bergabung, dan mengabdi di BEM, khususnya di BEM FH UNES ini? Oke, mungkin Mas Ragil dulu yang jawab ya. Ini juga informasi buat teman-teman, karena tadi pertanyaan dari Kak Faradila, apa sih motivasi, terus kemudian adakah apa yang melatar belakangi hingga saya saat ini ada di posisi ini? Sebenarnya sederhana teman-teman. Kalau dari saya pribadi itu lebih ingin mengabdi yang pertama kepada fakultas, kemudian mengabdi kepada lembaga yang mana itu dari Badan Eksekutif Mahasiswa, dan kemudian memang di tahun ini mungkin bagi saya yang sudah umur atau mungkin di tahap-tahap akhir ya di dunia perkuliahan atau di semester 6 menuju 7 ini, ingin berkontribusi, ingin memberikan bermanfaatan buat teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Sederhananya itu aja sih kalau dari aku pribadi. Kalau aku dari aku pribadi ya, sebenarnya itu nggak ada pandangan bahwasanya aku mau jadi Wakil Presiden. Kalau kita lihat dari SMA, ya memang SMA aku juga aktif di organisasi ya, di OSIS dulu juga jadi ketua, dan ketika menginjak di perkuliahan, aku melihat bahwasanya ada nih yang semodel kayak OSIS nih di eksekutif BEM FH UNES nih. Jadi di situ aku pengen juga ikut berorganisasi, karena dulu aku juga sempat berorganisasi dan ya basicku juga suka organisasi gitu loh. Nah, terus akhirnya di 2020 itu aku juga sempat di BEM, dan alhamdulillah saat ini juga di BEM lagi dan diamanahi sebagai Wakil Presiden BEM FH UNES 2021. Nah, setelah masuk di BEM nih Mas, pasti kan nggak mungkin mulus-mulus aja, pasti ada rasa bosen-bosen ya, rasa nggak sesemangat dulu ya waktu belum masuk. Aduh, pengen banget nih masuk BEM. Begitu udah masuk, aduh kok bosen ya, agak capek ya, pasti ada suka, ada duka. Terus gimana sih struggle-nya seorang Mas Ragil sama Mas Raffi, apalagi sekarang udah jadi Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Apa sih yang menjadi struggle buat Mas Ragil secara pribadi? Mungkin sederhananya gini ya, buat teman-teman podcast Berasa juga ini informasi. Kalau dari Mas Ragil sendiri, intinya bagaimana cara memanajemen diri ketika kita udah mulai merasa bosan, ketika sudah merasa capek, bagaimana caranya kita untuk melihat ke belakang, bagaimana perjuangan kita hingga saat ini masih atau sedang diberi amanah oleh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum. Itu menjadi tantangan bagi Mas Ragil, bahwasanya memang hal semacam ini untuk sangat sulit dilakukan, apalagi di masa pandemi ya. Kita harus bisa memanage dengan dua model yang berbeda, yaitu ada di luring dan daring. Nah, hal semacam itu perlu memang adanya dari Mas Ragil kerja keras, terus kemudian semangat yang tinggi dan jangan putus asa. Itu sih kalau dari Mas Ragil pribadi. Dari aku pribadi sih,
pasti yang namanya apa ya, rasa capek terus seneng, bosen itu pasti selalu beriringan lah, karena ya namanya organisasi gitu kan. Apalagi selain organisasi kita juga punya urusan pribadi yang private gitu. Nah di sini sebenarnya aku beranggapan bahwasanya bagaimana kita melihat organisasi itu sebagai seni gitu. Jadi kan kita melihat organisasi sebagai seni, kita akan lebih menyukai bahwasanya organisasi ini tidak strict gitu. Gak hanya kaku, tapi kita juga berperan aktif di situ. Nah, ketika ada permasalahan ataupun dinamika yang menyertai itu sebenarnya ya lumrah aja, biasa aja. Tapi di sini aku melihat bahwasanya ya benar dikatakan Mas Agil, kita yang sekarang ibaratnya memandang kita yang dulu gitu seperti apa. Gitu. Ya intinya seperti itu, struggle-nya seperti itu. Oke, itu ada sedikit tip and trick buat teman-teman yang pengen masuk organisasi ya, dari Mas Ragil sama Mas Raffi. Oke, kalau dilihat nih Mas Ragil sama Mas Raffi kayaknya sibuk ya. Oke, sibuk ngurusin organisasi ya, ngurusin BEM, mendampingi teman-teman 9 kementerian, banyak banget nih. Semuanya harus rata ya pembagian perhatiannya gitu kan. Ngurusin kuliah juga gitu. Gimana sih time management ala Mas Ragil sama Mas Raffi nih? Harus pakai ala-ala karena tiap orang pasti beda-beda. Oke, mungkin ini agak konyol ya kalau mungkin buat teman-teman. Jadi kalau dari Mas Agil sendiri sebenarnya nggak ada secara khusus sih untuk bagaimana memanage waktu. Tapi yang penting satu, kurangi waktu tidurmu. Bagaimana maksudnya dari kurangi waktu tidurmu itu? Karena selama kita mengurangi waktu tidur bisa digunakan untuk hal-hal produktif. Nah, masalah itu mau pagi, siang, sore, atau malam itu tergantung dari teman-teman kuatnya di jam berapa. Karena setiap orang kan punya kemampuan masing-masing ya dalam memanage waktunya masing-masing. Nah, kalau dari Mas Agil itu, jadi intinya satu, kurangi waktu tidurmu. Ya mungkin dari Mas Ragil ya, kalau kurangi waktu tidur, tapi ya mungkin setiap orang beda. Kalau aku sih lebih ke, ya kalau secara teoritisnya ya manajemen waktu. Kalau manajemen waktu, hal yang utama itu yang diprioritaskan yang mana gitu. Ibaratnya ketika kuliah ya kuliah terlebih dahulu, atau organisasi kita sedang membangun tanggung jawab sebagai ketua pelaksana, ataupun hal yang itu bersifat kita diberi tanggung jawab yang memang ada suatu program kerja yang deadline-nya dekat, ya itu yang perlu ditamakan. Tapi di sisi lain ya pasti orang yang sibuk ibaratnya organisasi dan kuliah itu mengurangi waktu tidur juga gitu. Betul. Tapi bagaimana ketika ada sela-sela antara tanggung jawab dan kewajiban itu, kita bisa memaksimalkan waktu istirahat kita. Ibaratnya kalau ada waktu sejam 2 jam kita bisa gunakan. Tapi jam tidur nggak boleh lewat ya Mas ya, harus tetap istirahat. Oke. Ganti hari. Itu cukup di dapur aja ya. Selain manage waktu buat kuliah sama organisasi nih, Mas Ragil sama Mas Raffi kan anak kosan ya. Pasti menyempatkan waktu buat ngurusin kosan, bersih-bersih gitu kan ya. Aku pengen tahu nih, karena aku sendiri bukan anak kosan ya Mas, jadi ya pengen tahu lah dari pengalaman Mas Ragil dan Mas Raffi nih, sebenarnya jadi anak kosan tuh ribet nggak sih? Oke, ini mungkin menarik ya atau mungkin bahkan buat teman-teman yang mahasiswa Fakultas Hukum tahun 2020 yang sampai saat ini kan belum merasakan vibes kuliah offline dan bagaimana merasakan dunia perkosan lah ya intinya gitu. Jadi kalau dari Mas Agil sendiri sebenarnya apa sih yang dirasakan, terus kemudian apakah malas atau apa? Ya memang sebenarnya kalau di kos itu ya tempat kita istirahat, artinya ketika kita udah aktivitas seharian, kos itu ya jadi tempat kita untuk pulang. Terus kemudian kalau masalah kos-kosan ya, kalau Mas Ragil sendiri lebih ke bagaimana caranya dibikin nyaman sendiri. Maksud gue kan ada tuh orang sebersih apapun masih dianggap kotor, tapi ada orang yang kotor tapi masih dianggap bersih. Itu kan seleranya masing-masing ya. Nah, hal semacam itu. Dan mungkin kalau dari Mas Ragil kalau berkaitan dengan kosan ya, jadi intinya bagaimana dibikin senyaman mungkin biar teman-teman betah. Apalagi tanpa Mas Ragil sadari ya, Mas Ragil ini udah 3 tahun merantau di Semarang. Karena Mas Ragil kan asli Tegal ya. Jadi udah 3 tahun ini di semester 6 dan besok 3 tahun setengah jalan. Kalau Mas Raffi nih? Oke, kalau dari aku ya, aku itu kos udah dari semester 1.
walaupun asli itu Semarang tapi aku kos karena ya memang apa ya kritik banget itu loh perkuliahan sama organisasi, jadi ya harus apa namanya harus terpaksa lah di udah stay gitu. Tapi untuk mengurus kos ya aku rasa itu ya gampang-gampang sulit. Kenapa? Karena kadang-kadang itu teman-teman datang nggak apa ya nggak ucap salam tiba-tiba datang gitu, satu kompi satu batalion datang semua. Jadi ruang private kita agak apa ya agak sedikit terbuka, tapi nggak apa-apa. Maksudku ya pasti sedikit ribet ya karena waktu untuk mengurus kos, membersihkan dan lain-lain itu jadi ya mungkin malam atau seminggu kemudian atau gimana lah itu intinya ya pasti sih ada waktu untuk membersihkan kos. Mungkin Mas Raffi kalau temannya lagi datang tuh ya satu batalion ajakin sekalian bersih-bersih gitu kan. Oke. Ya pengennya gitu sih, tapi nggak enak aja. Oke, terus buat urusan makan nih Mas, kan ada menurut pengalaman aku ya, ada 2 tipe anak kosan nih. Yang satu milih masak di kosan aja ya, buat irit tuh kan, atau yang suka masak gitu. Dan ada yang suka jajan aja, males bersih-bersih, males beres-beres, males mikir mau masak apa gitu kan. Nah kalau Mas Ragil sama Mas Raffi ini tipe yang mana nih? Oke, mungkin kalau Mas Ragil sendiri ya, Mas Ragil tipe yang lebih suka beli karena Mas Ragil sendiri nggak bisa masak dan Mas Ragil juga males kalau misalkan misalkan di kosan kan makan terus harus cuci piring gitu-gitu, males banget. Tapi misalkan kalau di warung kan kita makan, kita bayar, ya udah, jadi nggak perlu bersih-bersih. Cari yang praktis ya. Kalau Mas Raffi nih gimana nih? Kalau aku bisa cenderung dua-duanya. Gini pembagiannya. Kalau di awal bulan biasanya memang aku sering beli. Tapi kalau di akhir ya masak sendiri gitu. Masak sendiri sebenarnya bukan masak yang berat-berat kayak ibu rumah tangga itu enggak, ya yang praktis aja. Ya paham lah. Ya, survive akhir bulan ya Mas ya. Oke. Nah sebelum kita mengakhiri episode perdana dari puasa ini, aku mau ngajakin Mas Ragil sama Mas Raffi main games. Nah, gamesnya itu simpel aja sih, nggak usah ribet-ribet ya, buat ice breaking. Nama gamesnya ada bener nggak tuh? Ya, di sini ada 3 poin nih. Nah aku nanti bakal aku paparin, tinggal menurut Mas Ragil sama Mas Raffi ini bener nggak sih gitu kan ya. Langsung aja yang pertama, bener nggak tuh anak organisasi IPK-nya nggak bisa kumlot? Duh, wah, gimana nih? Itu mitos sih ya, mungkin bagi Mas Ragil atau mungkin kurang tepat. Itu kalau dari Mas Ragil. Mungkin kalau dari Mas Raffi. Mitos sih, mitos. Ya. Kalau ya mitos karena ya sejauh ini masih kumlot lah. Berarti organisasi nggak mempengaruhi nilai. Oke. Langsung lanjut nih yang kedua, bener nggak tuh anak kosan pasti selalu jajan? Fakta sih, karena nggak ada yang dimakan di kosan kan, jadi ya mau nggak mau kita selalu jajan dan keluarin uang. Ya, walaupun 9 tetap beli ya Mas Iya. ya. Oke. Kalau Mas Raffi nih? Fakta. Oke. Terus ini yang terakhir nih Mas. Bener nggak tuh anak kosan rata-rata males beres-beres? Fakta. Males, mitos. Mitos, tapi tergantung pribadi orangnya. Oke. Oh, berarti Biasanya kalau biasanya ada resihan gitu loh. Oke. Kayak lihat sedikit tuh kayak bersihin. berarti setelah cara dia langsung aku ini malas gitu. Ya nggak tahu. Mungkin di mata Mas Ragil masih rajin gitu kan. Oke, udah nih. Makasih banyak Mas Ragil sama Mas Raffi udah mau nemenin aku ngobrol di sini, berbagi informasi dan pengalaman. Tadi buat teman-teman puasa bisa tuh diambil sedikit tips and trick buat teman-teman puasa sendiri dalam menghadapi dunia organisasi atau perkuliahan. Oke, buat teman-teman puasa stay tune terus di official Instagram account BMF Unes dan untuk mendapatkan update episode puasa selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.